26 Januari 2011. Dan berikut kita simak cuplikan berita utama untuk petang. Bersama kami dalam berwawasan lingkungan bersama TM Zulfikar, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Assalamualaikum Bang Jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Bang Jom, kita bicara tentang pelaksanaan pembangunan wawasan lingkungan. Jadi kalau menurut dari teman-teman Walhi ini, kalau bicara pembangunan, sinkronisasinya dengan lingkungan itu seperti apa idealnya? Ya, idealnya adalah ketika pembangunan dilakukan, itu tetap melihat aspek-aspek lingkungan secara baik. Ya, artinya kita harus menelaah apapun yang ingin kita lakukan. Itu kan sekarang ada yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu kewajiban yang seharusnya dilakukan siapapun yang melakukan pemrakarsa pembangunan. Proyek kan cukup banyak di Aceh hari ini. Jadi kalau kita lihat durasi atau jumlah dana yang ada di Aceh itu kan melimpah. Bahkan tahun 2011 ini juga bertambah lagi kan. Dan ini juga kita mewajibkan bahwa persoalan AMDAL itu harus ditelaah dan dilakukan secara baik. Kalau dulu tidak, AMDAL dilakukan ecek-ecek. Jadi selalu saja seolah dulu sudah kapan, Bang? ya kita bisa sampaikan masih ecek-ecek 2011. ketika masa-masa Orde Baru misalnya, itu cukup banyak permainan dalam proses penyusunan analisis dampak lingkungan. Bahkan sampai sekarang pun kita lihat masih ada permainan itu. Ya walaupun memang kita berharap ini disudahi lah. Jadi kita tidak ingin bermain-main dengan lingkungan ya. Karena kita bisa lihat itu banyak malapetaka yang disebabkan oleh sebuah pembangunan yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tinjau dari prioritas kerja pemerintah Indonesia hari ini, itu kan ada 4 hal besar yang itu katanya harus dilakukan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, ada pengurangan pengangguran atau peningkatan lapangan kerja. Dan yang keempat, pelestarian lingkungan hidup. Artinya keempat ini kan adalah hal yang sangat penting, yang itu harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Dan dalam konteks Aceh pun hari ini kita melihat persoalan lingkungan juga sangat spesifik. Kita bisa melihat hari ini saja kita bisa mendapatkan informasi bagaimana kekhawatiran kita terhadap persoalan kegagalan panen, ya kan? Nah, ini kan apakah tidak ada kaitan dengan lingkungan? Saya pikir ada. Sehingga kita juga harus benar-benar bijak di dalam mengelola pembangunan ini. Ketika yang terjamin, sehingga mereka tidak terlalu pusing ya untuk urusan keduniaan ini yang ya selain tadi wilayah sangat jauh, pasar sangat jauh. Nah, jadi ini yang saya pikir harus duduklah sama-sama. Jadi jangan seolah-olah demi kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan, ya seperti yang Pak Ari bilang tadi, lingkungan nggak perlu kita pikirkan, kalau perlu diabaikan, ya nggak bisa seperti itu dong. Nah, jadi kita harus sinergi gitu. Apalagi tadi saya sudah katakan bahwa hari ini persoalan bencana semakin banyak, itu juga gara-gara faktor manusianya. Kalau kita tidak hati-hati, ini akan semakin berat. Bang, saya tertarik dengan salah satu pernyataan warga. Ini masih terkait dengan Morris Tulan dan Gelombang. Katanya bahwa hajat hidup manusia itu ternyata lebih penting dibandingkan dengan hajat hidup hewan misalnya. Iya, saya pikir ini yang harus pemahaman ini kan. Katakanlah misalnya ada suatu wilayah yang memang tingkat kerentanannya tinggi, kita buka demi untuk melewat 1 atau 2 orang yang tinggal di. Banyak terima kasih sudah hadir berbincang bersama kami dalam Pabrik Tanya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Dan saudara, demikian obrolan kami bersama TM Zulfikar, Direktur Eksekutif Walhi Aceh, tentang pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Tetaplah bersama kami, Warta Aceh akan kembali setelah